Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah. Kita baru saja menyaksikan proses terjadinya gerhana matahari. Peristiwa ini adalah sebagai salah satu tanda ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat kebesaran Allah ini disampaikan tidak hanya dari Al-Qur'an dan sunnahnya, tapi juga ayat-ayat Allah itu ada dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Maka dari itu hadirin kaum muslimin, sebagaimana juga Allah menyampaikan dalam satu ayat, wa min ayatihil lailu wan nahar, bahwa sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu adanya malam, wan nahar, dan adanya siang, wasyamsu wal qamaru, dan adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi, maka janganlah engkau menyembah kepada matahari dan juga kepada bulan itu, tapi menyembahlah kepada Allah yang telah menciptakan semuanya itu. Jika sekiranya hanya kepadanya lah kita menyembahkan diri, engkau menyembahkan diri. Hadirin kaum muslimin, jemaah salat gerhana matahari yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah pernah melaksanakan atau melakukan salat sunat ketika terjadi dua gerhana matahari ini ataupun gerhana bulan. Ini menjawab, sebagaimana juga hadis beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini maksudnya terjadi peristiwa baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Maka apabila la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi, kejadian dua gerhana itu bukanlah karena meninggalnya seseorang atau karena hidupnya seseorang. Fa iza ra'aitumuha, maka kalau sekiranya engkau melihatnya, kata Rasul, fafza'u lis-shalah, maka bergegaslah untuk melaksanakan sholat. Lihat di sana. Jadi ketika kita melihat peristiwa gerhana matahari atau gerhana bulan ini, Rasul menyuruh kita untuk bergegas dalam melaksanakan sholat gerhana ini. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam bahasa hadis lain dikatakan, fa iza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat yang kedua itu, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Ini disuruh kita memperbanyak doa kepada Allah pada saat peristiwa-peristiwa terjadinya gerhana ini. Yang kedua, wakabbiru, perbanyaklah takbir, membesarkan nama-nama Allah. Wasallu, dan salatlah kamu. Inilah salat yang alhamdulillah baru kita laksanakan. Wa tasaddaqu, juga yang keempat, kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Hadirin.
peristiwa gerhana ini sebagai tanda kebesaran Allah, maka hendaklah menjadi sebuah renungan bagi kita. Renungan bagaimana Allah berkuasa terhadap sesuatu, terhadap seluruh penciptaan alam ini. Maka hendaknya juga ini adalah menjadi sesuatu yang harus menjadi rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut yang menjadi evaluasi bagian daripada amalan-amalan kita. Karena bisa jadi Allah nanti suatu saat bisa saya mendatangkan ujian-ujian, bahkan mendatangkan bencana-bencana sebagaimana yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Maka Rasul hadirin kaum muslimin dalam kajian khutbah gerhananya itu menyinggung ada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dua di antaranya adalah yang pertama dosa karena perzinaan, yang kedua dosa minuman khamar. Dua dosa inilah yang dianggap menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa zina yang banyak akibat efek negatifnya, termasuk juga dosa minuman khamar yang pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya yang diberikan hukuman oleh Allah sepertinya umat-umat yang dihujani dengan batu. Kemudian juga ada hukuman Allah diberikan suara yang memekakkan telinga. Ada lagi hukuman berbentuk ditenggelamkan di bumi, juga hukuman ditenggelamkan di lautan. Ini bentuk bagian-bagian hukuman Allah kepada umat terdahulu karena melakukan perbuatan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dapat kita ambil hikmahnya pada hari ini? Mari hadirin kaum muslimin, di sisa umur kita yang tidak tahu sampai kapan ini, mari kita jauhkan diri dari seluruh perbuatan dosa-dosa yang nanti bisa mendatangkan kemarahan atau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tentu mari kita perbanyak amal, apalagi di sisa akhir Ramadan yang akan kita akhiri ini, kita berharap mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena kita butuh pengampunan dosa ini hadirin kaum muslimin. Sebagaimana juga Allah pernah menjanjikan melalui sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kemudian dia juga mendirikan malam-malam Ramadan, insya Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan nanti kita masuk 1 Syawal, dosa kita diampuni dan kita berada dalam keadaan yang fitrah, betul-betul suci, bagaikan bayi yang baru lahir. Dalam bahasa hadis, kharaja min zunubihi kal yaumi waladathu umhu. Dia keluar nanti di akhir Ramadan sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.